Selamat pagi adik-adik, Shalom. Bersyukur atas kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan izinkan kita untuk beribadah sekolah minggu online. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Ya, puji Tuhan. Engkau harapkan adik-adik dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap bersukacita karena Tuhan. Adik-adik, kasih Tuhan sungguh indah buat kita. Setinggi-tingginya langit, sedalam-dalam lautan, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Tuhan kita. Mari kita memuji Tuhan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kasih-Mu yang indah buat kami bisa ada saat ini akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Untuk Engkau Jemi, Tuhan tolong. Kami serahkan ibadah kami ke dalam kuasa dan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih Tuhan, saat ini Engkau Jemi akan menceritakan cerita firman Tuhan yang ada di dalam kitab Kejadian 37 ayat 1 sampai 11. Kejadian 37 ayat 1 sampai 11 tentang siapa? Ya, ikuti cerita engkau. Adik-adik, apakah adik-adik pernah bermimpi? Ada? Ayo angkat tangan. Oh iya, apa mimpinya? Coba ceritakan. Ceritakan ke mama papa yang ada di samping. Oh iya, pernah bermimpi mungkin ke suatu tempat, misalnya ke Bali, ke Jakarta, atau lebih jauh lagi ke Tiongkok, misalnya, atau ke Amerika. Wah, mimpinya indah, mimpinya indah. Belum kejadian, belum terlaksana, tapi sudah bermimpi. Iya, rata-rata kita setiap manusia pernah bermimpi ya. Iya, aku juga pernah mimpi loh. Nah, adik-adik, ada seorang yang bermimpi, namanya Yusuf. Nah, Yusuf ini adik-adik anak dari Yakub. Yakub yang disebut Israel. Itulah cikal bakal bangsa Israel dari keturunan Yakub. Nah, Yusuf ini anaknya dari Yakub. Yusuf yang bermimpi ini bersaudara 12 orang. Berapa orang? Ya, 12 orang. Nah, adik-adik, Yusuf ini anak ke-11. Anak ke-11 dari Bapak Yakub. Bapak Yakub ini adik-adik, istrinya ada 4. Wah, ada berapa? 4. Nah, ibu dari Yusuf ini namanya Rahel. Nah, Rahel mengandung Yusuf di saat usia Yakub yang sudah tua. Aku jelaskan sekali lagi, Yusuf anak ke-11. Anak ke-11 dari Yakub. Dan Yusuf ini menjadi anak yang paling disayangi oleh Yakub. Anak yang paling disayangi oleh Yakub. Yakub memberikan jubah indah, jubah panjang kepada Yusuf, sehingga membuat
saudara-saudara lain cemburu, iri hati, jadi benci, jadi marah sama Yusuf. Tapi adik-adik, Yusuf tidak membalas apa yang mereka lakukan. Mereka benci, mereka marah, mereka iri hati. Yusuf tidak membalas semuanya itu. Nah, suatu saat Yusuf bermimpi. Mimpinya seperti ini, adik-adik. Mereka, saudara Yusuf ini dan Yusuf mengikat berkas gandum di ladang. Dan adik-adik, berkas gandum dari Yusuf ini berdiri tegak dan berkas saudara-saudaranya ini menyembah berkasnya Yusuf, berkas gandum ya. Dia ceritakan kepada saudara-saudaranya tentang mimpinya ini. Nah, adik-adik, apa yang terjadi setelah itu? Saudara-saudara Yusuf justru marah. Apakah engkau ingin jadi raja buat saudara-saudaramu? Apakah engkau ingin memerintah kepada saudara-saudaramu? Tambah marah lagi saudara-saudara Yusuf ini kepada Yusuf atas mimpinya itu. Di kemudian hari, Yusuf bermimpi lagi, mimpi yang kedua. Di mimpi yang kedua ini adik-adik, matahari, bulan, dan ke-11 bintang sujud menyembah Yusuf. Wah, mimpi ini diceritakan lagi kepada saudara-saudara Yusuf, bahkan kepada ayahnya Yakub. Yakub ini adik-adik menegur Yusuf. Mimpi apa? Mimpimu itu Yusuf. Masakan saya dan ibumu akan sujud menyembahmu, dan saudara-saudaramu akan menyembahmu. Nah adik-adik, pada zaman itu hal yang paling dilarang. Orang tua itu menyembah anak, atau orang yang lebih tua, kakak menyembah adik. Pada zaman itu tidak bisa. Jadi mereka semakin lagi benci kepada Yusuf. Saudara-saudara Yusuf ini semakin lagi benci kepada Yusuf. Dan adik-adik, mimpi itu benar-benar terjadi. Di saat mereka ada di Mesir, Yakub dan saudara-saudara Yusuf ini menyembah Yusuf. Ceritanya nanti di kemudian hari, bagaimana mereka sampai menyembah Yusuf ini di saat mereka di Mesir. Nanti di lain hari akan diceritakan oleh guru-guru yang lain. Tapi intinya bahwa mimpi yang Yusuf ceritakan itu benar-benar terjadi. Nah adik-adik, apa pesan dari cerita ini? Kisah Yusuf ini, kisah mimpi Yusuf ini. Adik-adik, mimpi itu adalah anugerah. Jadi mimpi itu adalah anugerah dari Tuhan. Seperti halnya dengan mimpi Yusuf. Yang kedua, di saat kita bermimpi, mari kita minta petunjuk kepada Tuhan tentang mimpi kita itu. Kita meminta hikmat kepada Tuhan. Apa maksud Tuhan soal mimpi itu? Mimpi itu bisa terjadi dan bisa juga tidak terjadi. Semua atas izin Tuhan. Percayalah, semua yang terjadi atas mimpi itu karena anugerah Tuhan. Tuhan bisa mengerjakan sesuai kehendak Tuhan. Mari berjalan terus di jalannya Tuhan. Demikian adik-adik, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, ayat hafalan minggu depan dalam kitab Mazmur 33 ayat 4. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Sekali lagi, Mazmur 33 ayat 4. Sebab firman Tuhan
itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Hafal ya, jadi aku tunggu minggu depan ayat hafalannya. Ya demikian adik-adik untuk ayat hafalan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu tentang Yusuf yang bermimpi. Tuhan, tolong kami melihat bahwa mimpi itu adalah anugerah Tuhan. Tolong kami di saat mengalami mimpi, kami hanya meminta hikmat Tuhan. Kami meminta petunjuk Tuhan, apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, mari kita memuji Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus tumbuh dalam jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, demikian ibadah sekolah minggu online saat ini. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Shalom.